Kemarin ketika saya sedang berada di kereta, tiba-tiba salah seorang teman saya nelpon dan bertanya dengan sangat-sangat serius, penuh rasa penasaran. Mas Alif, sudah nonton belum video Pak Jokowi dengan Najwa? Saya pikir apa gitu kan. Dan saya jawab, belum. Wah, teman saya kaget, kok bisa belum? Ya, saya masih dalam perjalanan, masih di kereta, jadi nggak sempet. Saya bilang, ya nonton mas, gitu ya. Meskipun saya juga sudah bisa prediksi bahwa videonya juga nggak akan ada apa-apa, gitu. Karena ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dia tidak akan berani memulai isu baru, tidak berani membongkar atau membuat pernyataan-pernyataan baru. Sehingga, kalaupun ada wawancara dengan Najwa Shihab, ya semuanya cerita-cerita lama, gitu ya. Tidak current isu, tidak betul-betul menjawab apa yang sedang terjadi hari ini, karena sudah bukan presiden dan dia tidak bisa apa-apa. Dan teman saya membenarkan, benar juga sih, gitu ya. Semuanya jawabannya ngambang-ngambang, gitu ya. Tapi karena saya menghormati teman saya ini, karena teman saya pernah ngirim TV LED Samsung ke rumah, jadi untuk menghormati teman saya ini, saya akhirnya nonton hari ini, durasi full 24 menit, dan akhirnya saya menemukan satu fakta baru, bahwa ternyata ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, mentalnya tuh jatuh. Karena sepanjang wawancara dengan Najwa dalam durasi 24 menit, kaki Pak Jokowi itu bergerak terus. Kayak orang lagi ngejahit. Kayak gemeter gitu ya, suaranya juga suara-suara gemeter, nggak yakin, sangat ragu. Seorang Jokowi yang sebelumnya sangat pede sekali, yang sangat ya bisa memainkan atau menguasai suasana gitu. Kemarin ketika diwawancara sama Najwa, nampaknya Pak Jokowi sangat-sangat tidak percaya diri, dan ini aneh gitu. Karena yang mengundang Najwa ke Solo kan Pak Jokowi, tapi ketika Najwa datang, yang grogi malah Pak Jokowi. Tuan rumah yang grogi. Kok bisa? Presiden 2 periode ngundang wartawan ke rumahnya, terus ketika datang, dia grogi. Ini seandainya syutingnya di Narasi TV atau di studio Najwa Shihab gitu ya, mungkin nggak cuma kakinya Pak Jokowi yang gemeter, tapi tangannya juga. Wah, semuanya gemeter. Ya tapi ya ini adalah satu pemandangan baru gitu, karena kita belum pernah melihat Pak Jokowi segemeter ini, segrogi ini ketika berhadapan dengan Najwa atau dengan host yang lain gitu. Karena sebelum-sebelumnya Pak Jokowi selalu bisa ya memainkan atau menguasai suasana gitu. Ya mungkin karena dulu syutingnya di istana gitu ya, rasanya berbeda, auranya tuh aura-aura penguasa lah. Dan ketika saya nonton video ini, saya melihat ada banyak sekali kejanggalan, karena terjadi banyak sekali pemotongan-pemotongan. Ketika di awal-awal saja, ketika Najwa baru memulai membahas soal Pak Jokowi yang baru datang dari Abu Dhabi gitu ya, dan ditanya soal bagaimana setelah tidak menjadi presiden, apakah masih ingin produktif dan sebagainya, tiba-tiba setelah itu ada potongan gitu, dipotong soal video Pak Jokowi yang bertemu dengan Pak Prabowo dan membahas soal cawe-cawe. Potongannya tuh agak panjang gitu. Ini lagi ngobrol enak-enak, membahas soal produktif, nggak produktif setelah tidak menjadi presiden, tiba-tiba muncul potongan seperti itu, dan bahasanya kemudian beralih kepada bahasan soal cawe-cawe. Jadi ya kayaknya itu ada yang dipotong, atau ada perbincangan atau pernyataan-pernyataan yang tidak pede untuk disampaikan ke publik. Jadi disimpan gitu ya, tidak ditayangkan. Dan kemudian setelah itu ada banyak sekali potongan-potongan, sehingga wawancara Najwa dengan Pak Jokowi itu sudah bukan lagi wawancara ala-ala Najwa yang biasa kita lihat gitu ya. Ini nggak biasa karena sangat pendek sekali, cuma 24 menit, dan banyak sekali potongan-potongan, sehingga alur ceritanya, alur wawancaranya dari titik awal sampai akhir ini semuanya tuh kayak nggak nyambung, kayak ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak pertanyaannya tuh yang ingin disampaikan ke YouTube atau ditampilkan itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa dijawab sama Pak Jokowi. Sementara jawaban-jawaban yang dianggap kurang oke, kayaknya Pak Jokowi terlalu gemeter dan sebagainya, itu jadi nggak ditayangkan gitu. Karena banyak sekali potongan-potongan, dan ini semakin meyakinkan saya bahwa ternyata mental Pak Jokowi sudah runtuh, sudah turun dibandingkan ketika beliau masih menjadi presiden. Dan
Persis seperti prediksi saya, semua yang tayang yang ada di YouTube Najwa Shihab semuanya nggak penting. Semuanya adalah cerita-cerita lama gitu ya, cerita-cerita yang sudah kita ketahui bersama-sama dan semua beritanya ada di media. Tidak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alifur Rahman yang mengatakan bahwa Jokowi gemetar wawancara Najwa dipotong ketakutan di demo. Nah teman-teman, kita akan membahas beberapa komentar memang yang mengenai tentang hal tersebut ya teman-teman, sebagaimana memang masyarakat dan netizen menyikapi mengenai tentang hal tersebut. Rupanya Pak Jokowi agak sedikit grogi dan kurang pede setelah lengser. Selanjutnya, yakinlah suatu saat akan tiba saatnya di mana keadilan menemukan jalannya. Hari yang penuh kebahagiaan bersama, rezeki datang menghampiri dengan sendirinya. Kemarin saya lihat di beranda YouTube tertera durasi 1 jam 52 menit yang memang kalau nggak salah dan viewersnya udah mencapai 4,2 juta. Baru tahu dari video Alif bahwa durasinya 24 menit. Saya coba searching lagi, ternyata betul bahwa videonya diedit menjadi 24 menit 47 detik. Pak Mulyono, biar aman kembalikan uang negara yang Anda rampas dengan diam-diam selama 10 tahun. Gemetaran cak suaranya terasa berat, ada kebohongan dan kesalahan yang disembunyikan. Mantap sekali Mbak Nana ceplos-ceplos dalam mewawancarai Pak Jokowi soal IKN, Mas Gibran, demo, tuntutan rakyat, adili Jokowi dan lain-lain. Tuntut adili Pak Jokowi bukan masalah kekalahan Pilpres PDIP, tetapi oleh karena cap dari OSIS RP membuat rakyat menjadi geram. Mengundang Najwa Shihab pingin membersihkan nama malah makin tercoreng. Ya, Jokowi harus diadili. Bansos lewat Kemensos, Bu Risma hanya 78 triliun. Bansos yang disebar oleh Pak Jokowi, Bu Risma tidak diajak. 390 triliun dan Opung Luhut bersuara lebih dari separuh atau lebih dari 250 triliun bansos yang disebarkan Pak Jokowi tidak tepat sasaran. Jadi oke, setuju adili Jokowi. Jawaban yang selalu tidak berbobot mencerminkan selama ini menjabat. Memang bukan kapasitasnya sebagai pemimpin terpilih, kita tahulah kapasitasnya. Rakyat mulai was-was dengan pemerintahan Prabowo, apakah bisa jalan dengan mulus dan atau baik karena masih campur tangan Jokowi. Tuntutan masyarakat lurus jalan, tegakkan keadilan dari kezaliman. Semua banyak omong-omong, terutama pemberantasan korupsi. Jokowi Mulyono sudah habis karismanya akibat ulahnya sendiri yang seenaknya buat kebijakan demi anak dan keluarganya. Sejarah mencatat pernah ada Presiden RI yang sudah menjabat diberi label terkorup oleh OCCRP, lembaga internasional yang terpercaya. Itu namanya senjata makan tuan. Dikiranya mata Najwa akan menanyakan yang biasa-biasa saja, ternyata diinterogasi. Persis seperti orang yang merasa bersalah sedang dituntut di pengadilan. Jokowi nanti akan dihadapkan sama penyidik Bareskrim Polri, itu istilahnya proses verbal. Penyidik Polri itu tidak kaleng-kaleng tentunya. Jokowi bisa jadi ibarat tikus curut yang gemetar di hadapan kucing oren yang ganas. Saat menjadi presiden, banyak penasihat jadi bisa membuat percaya diri. Tapi ketika sudah lengser tentu tanpa penasihat, jadi inilah Jokowi yang sebenarnya, atau bisa juga ada beban berat yang dipikul karena banyaknya tuntutan rakyat adili Jokowi. Belum lagi nanti bila ada tuntutan dari para oligarki, ini yang membuat tegang saat diwawancari Najwa. Saat wawancara kakinya digoyang-goyangin, psikolog pasti paham dia sedang cemas, berusaha supaya tidak keceplosan dan menyembunyikan keceplosan. Seperti mainanku masa kecil disebut angkrek, orang terbuat dari kardus, dibuat seperti wayang kulit, ditarik dengan benang kaki dan tangan diturun. Inilah politik yang dulu masih memuja bisa jadi membenci, yang benar bisa jadi salah dan yang salah jadi benar, bisa diputarbalikkan. Semoga Tuhan sendiri yang akan membuka kebenaran sehingga jelas mana yang jahat, mana yang batil. Jokowi mengundang Najwa berarti yang butuh esis Jokowi tanda-tanda masa suram. Jawaban Jokowi soal demo adili Jokowi dalam rangka menghindar dari tanggung jawabnya yang telah meninggalkan borok-borok di semua
sektor sebagai bom waktu yang meledak satu persatu silih berganti, yang kalau Bapak Prabowo tidak bisa mengantisipasi dengan cermat, bisa membahayakan negeri ini. Masalah pokok negeri ini adalah mafia di semua sektor. Kalau negeri ini mau maju, berantas mafia sampai ke akarnya. Kalau tidak, jangan harap ada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silahkan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.